Oi, jangan lupa tip deh, ame boleh mana urul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami tim Jorangan Project. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kali ini kita bisa bertemu kembali. Tentunya kami berada dalam video akan menampilkan sebuah tayangan yang berbeda. Karena apa yang akan kita tampilkan di sini tuh beda seperti yang biasanya. Kita akan mewawancarai salah satu teman kita, sesama tim Jorangan Project, yang lagi viral di YouTube sekarang itu ya, mewawancarai tentang pengalaman mendaki gunung. Kebetulan kita juga mempunyai teman yang ya mungkin teman kita ini sering masuk lah, videonya ada di Jorangan Project. Dia mempunyai pengalaman yang luar biasa akan mendaki gunung. Pokoknya payah, senang, susahnya itu udah dia lewati. Penasaran? Baiklah, kita panggil, inilah Mr. Ladug. Pokoknya jangan dibikin tegang ya, karena kita ini akan ngobrol santai aja, biasa aja bersama Roy Kiyoshi. Gini Roy, seperti yang lagi viral di YouTube. Apa tuh viral? Viral tentang mewawancarai tentang pengalaman pendaki. Yang saya tahu kan kami itu pengalaman lah di gunung ya. Saya ingin di sini pengen mewawancarai tentang pengalaman kamu akan mendaki. Sebelumnya saya tanya-tanya lah dari awal. Mr. Ladug, berapa kali? Jangan dibikin tegang, karena ya kita ya satu tim lah. Mr. Ladug, berapa kali kamu mendaki gunung? Kalau untuk mendaki gunung sih baru kali ini doang sih. Nah, di mana tuh? Di Gunung Gede Pangrango. Wow. Lokasinya, lokasi detailnya? Ya di Bogor situ. Di Pangrango, di Gunung Gede ya, tepatnya di daerah Bogor atau Jawa Barat. Kita akan menggali di sini tentang pengalaman Roy, ataupun biasa dijuluki dengan Mr. Ladug, Mr. Gudal. Emang udah julukannya seperti itu ya, karena setiap syuting tuh dia tuh pasti aja ngeludah. Pengalamannya baru 1 kali katanya. Terus di Gunung Gede, apa yang membuat kamu terkesan akan Gunung Gede tersebut, bisa diceritakan? Kalau untuk soal keindahan sih bagus ya Gunung Gede itu ya. Apalagi untuk pemula, para pendaki-pendaki pemula itu bagus sekali kalau untuk di Gunung Gede itu. Kalau untuk cerita mistisnya ini Mbak ya. Oh, ada mistisnya, ada. Ada dong. Ada. Ini guys, kita akan menggali tentang cerita mistis di Gunung Gede, karena sebagian besar dari kita tim Jorangan Project itu mengetahui cuma Roy yang mempunyai cerita mistis yang sangat real gitu, karena dia itu IQ-nya tinggi, ataupun jejak paranormalnya itu dia belum lahir juga dia udah tahu kejadian mistis yang sebelumnya. Pokoknya kita akan di sini akan mewawancari lah tentang misteri-misteri yang pernah Roy alamin, terutama tentang mistisnya ya. Bisa diceritakan, Roy, bagaimana susah payah kamu di sana? Ya kalau misalkan masalah keindahan udah pasti indah, karena mengeksplor alam itu sebuah hal yang luar biasa. Untuk kalian-kalian yang ingin mendaki gunung, saya juga pernah di mendaki gunung di Pulau Sari bareng Irwan juga, tapi di situ saya tidak menemukan hal-hal mistis, alhamdulillah. Ya kemungkinan tergantung amal ibadahnya masing-masing ya, kalau dia kan tahu sendiri. Gimana nih ya, ceritalah, pokoknya enjoy, nggak harus ditegangkan, karena lagi ngobrol santai aja sambil ngerokok kan. Silakan Roy. Ya, saya tuh berangkat itu jam 5 subuh. 5 subuh dari sini ya? Iya, 5 subuh. Ya. Berangkat sama 2 teman. Nah, terus sampai Nanti dulu, itu temannya tuh siapa itu? Masih ada sekarang?
Masih ada. Masih hidup, masih hidup. teman, iya maksudnya teman dalam rangka apa? Maksudnya teman apa gitu? Teman itu sepergaulan atau teman sekolah atau mungkin teman kuliah? Teman waktu sekolah, waktu SMP. Sekolah SMP. Ya siap lanjut. Nah, nyampe sana saya naik kereta ya. Tinggiin dulu. Naik kereta. Sore itu saya udah nyampe Gunung Gede itu tapi saya lewat dari jalur Cibodasnya. Cibodas sampai jam 3 itu di base camp ya. Iya. Nah, di base camp itu saya sama teman saya menyiapkan peralatan. Ya seperti layaknya mendaki lah. Iya, peralatan untuk digunakan untuk saat mendaki. Seharusnya saya waktu mendaki itu seharusnya pagi. Oh pagi. Kenapa kok bisa malam? Ternyata mau pagi. Itu sore waktu sore. Oh sore. Iya, kita mendaki itu sore habis sholat asar. Saat itu salat asar siap. Nah, dari situ mendaki tiba di pos 1 itu saya sekitar jam berapa ya? Jam 8. Jam 8 malam. Jam 8 Luar malam. biasa guys. Ini berarti mendaki dari bawah ke atasnya itu untuk mencapai pos 1 itu harus membutuhkan waktu dari jam berapa? Sore habis sholat asar. Habis asar ya sekiraan setengah 5 ya. Setengah 5, setengah 6, setengah 7, setengah 8 berarti 3 jam setengah untuk mencapai di pos 1. Jalannya terlalu slow sih. Oh, jalannya terlalu slow. Iya, kalau misalkan standar sih kalau jalannya paling sekitar 1,5 jam udah nyampe pos 1 lah. Istilah itu mah bisa dikatakan itu jalan yang santai lah, enggak terlalu ngebedak-bedak Cirewang Cilegone malah atau terburu-buru. Ya, kita kan mendaki kan bukan untuk apa ya, tujuan untuk muncaknya, tapi kita untuk melihat pemandangannya gitu. Bisa ditiru nih guys untuk kalian yang sebagai seorang pendaki, bisa ditiru teman kita. Jadi untuk memuncak ataupun mendaki suatu gunung itu jangan ngiri hanya di atasnya saja, karena kalau di atas itu bisa jadi terjadi ataupun bisa ke sana atau bisa tidak, tergantung cuacanya. Apa yang dikatakan Roy tadi itu benar. Dia tujuan muncak itu bukan ingin ngelihat puncaknya atau tujuan utama puncaknya, tapi ngelihat keindahannya, bukan gitu? Iya, benar. Ya lanjut. Nah, di situ di pos 1 itu jam 8 ya. Jam 8. Jam 8. Di situ udah nyampe di pos 1 kita makan-makan dulu. Makan-makan karena waktu pas di bawah kita nggak makan. Nah, kemudian mulai lagi habis makan itu sekitar jam 9. Jam 9 naik. Nah, di situ ada kisah mistisnya. Waduh, kayaknya udah mulai masuk nih ya kisah mistisnya. Jangan dibikin tegang untuk kalian yang nonton sendiri. Ya mungkin jangan nonton sendiri dulu lah untuk konten ini mah ya. Harus berdua. Nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa. Yang penting harus berani ya. Harus berani. Karena rasa ketakutan itu akan dirasakan ketika kita benar-benar takut atau halusinasi kita tuh benar-benar tinggi, imajinasi kita tuh. Back to cerita Roy tentang mistis yang pertama. Yuk ceritakan. Nah, di situ pas naik. Jangan jauh-jauh nanti nggak kerekord. Pas naik itu teman saya di depan. Nah, teman saya tuh yang satu lagi si Rifki ini, kedua saya yang terakhir. Nah, di situ. Nah, teman saya ini yang pertama ini selalu kalau mendaki itu selalu ngeluh karena dia pendaki pemula. Oh, pemula. Ya mungkin bisa ya pengalaman pertama lah istilah itu. Oke, terus. Nah, dari situ dia ngeluh. Nah, sempat ada keributan juga. Ya. Karena salah satu lampu kita untuk penerangan itu mati. Waduh. Karena mati. Bahaya ya. Saya sih bawa kita bertiga tuh cuman bawa 2 lampu doang, 2 senter ya. Ya, dosen. Yang satu mati, yang satu lagi masih di saya. Oh, masih dipegang. Masih dipegang. Oke, siap. Nah, naik kata saya udahlah nggak usah dipermasalahkan kalau untuk lampu. Kalau begitu saya aja yang di depan. Kalau enggak saya yang kedua. Nah, kata temen itu udah kamu aja Roy yang pertama. Nah, saya jalanlah pertama, dia senter pakai lampu. Masih bisa pakai apa? Pakai HP gitu. Pakai HP. Senter pakai HP. Nah, pas jalan, kemudian jalan-jalan terus nyampailah di pos 2. Pos 2. Iya. Ya, mistisnya mana nih? Mistisnya. Belum guys, ternyata tadi belum. Masih pembukaan. Masih Nah, pembukaan. slow. Nah, mistisnya ini Nah,
temen saya ini yang di belakang yang senter pakai HP doang tuh ngomong begini, katanya stop dulu lah, katanya stop dulu. Kenapa, katanya? Gua capek, katanya. Capek. Oke lah, kita berhenti nih di pos 2 ini, berhenti. Masih dalam keadaan gunung Nah, gitu ya. iya. Siap. Nah udah sampai itu baru duduk bentar. Nah yang ngomong capek ini malah melanjutkan lagi. Seharusnya kalau misalkan bagi seorang pendaki itu seharusnya bagaimana itu? Ya seharusnya kita turutin Jangan dong. dijauh ya, takut. Kita turutin dong ya. Iya, Kalau misalkan emang mau istirahat, kalau mau tidak ya lanjut gitu tuh. Nah di situ Siap. teman saya tuh si Rifki tuh emang marah lagi tuh kan, marah biasalah. Ini yang ngeluh ini Rifki. Ya si Rifki. Oh, siap. Si Rifki. Oke guys, kembali lagi bersama kami. Mohon maaf tadi kameranya baterainya lowbat ya. Jadi si kameramen tuh langsung aja bergegas. Alhamdulillah kita mempunyai stok baterai. Jadi langsung gercep lah dipasang. Tapi ngomong-ngomong tadi tuh cerita sampai mana ya? Sampai Rifki di pos 2. Oh, di pos 2. Oke, siap. Untuk kalian yang penasaran, pokoknya kami sarankan menonton video ini jangan sampai sendirian, apalagi gelap-gelapan. Karena sebelum di syuting ini dia sebenarnya udah cerita sama saya sendiri. Jujur, ketika itu saya tuh merinding langsung. Sekarang juga merinding, beneran. Jadi langsung diceritakan aja. Nah, itu udah sampai pos 2. Baru istirahat sebentar kan, si Rifki minta istirahat ya. Baru ngerokok sebatang lah, baru sesebat doang. Itu sesebat juga nggak sampai habis sih, baru setengahnya lah gitu kalau rokok Surya mah gitu. Nah pas udah setengah rokok, si Rifki ini minta naik lagi, minta jalan lagi. Iya, siap. Ayo kita jalan lagi, si Rifki. Nah di situ si Ajis kan emosi ya, karena dia awalnya dia minta istirahat, katanya capek. Nah saya turutin lah sama si Ajis tuh. Nah tiba-tiba dia mau minta naik lagi. Ya udah kita turutin lagi. Walaupun di situ Ajis tuh masih emosian dengan si Rifki ini. Nah saat di perjalanan ada suara kayak apa ya? Ya semacam kayak kuntilanak lah. Merinding gua sumpah. Merinding. Emang ketika dicerita saya langsung merinding. Ini cerita yang kedua kalinya si Roy cerita ke saya, tapi jujur saya masih merinding. Karena di situ emang benar-benar pendaki pemula semua, termasuk saya juga. Termasuk Anda? Iya, termasuk saya. Tapi sebelum berangkat kan udah saya omongkan juga kalau di atas kalau ada apa-apa, dengar suara apa-apa, tolonglah dia. Ya jangan langsung dikomunikasikan ya, karena kita tuh di gunung itu nggak ada siapa-siapa. Istilahnya kita tuh sedang memasuki kawasannya makhluk lain lah istilah itu. Walaupun ya gitu. Nah di situ kita bertiga ini mendengar suara kayak kekekan, suara ketawa gitulah. Kuntilah. Ya tahu itu apa? Karena di Gunung Gede kan emang banyak pohon-pohon. Tahu itu semacam kayak hewan atau apa. Nah, tapi si Rifki ini dengan seprontalnya, dengan dia omongannya begini. Wih, bunyi apaan tuh katanya. Kan gitu kan. Nah, udah itu kita berjalan, kemudian kita nyampe di pos 4. Di pos 4 itu di kayak air panas gitulah. Kalau di Gunung Gede emang ada air panasnya. Nah, udah nyampe air panas, kita akhiri apa sih maksudnya? Kita buat istirahat ini kita di pos 4 ini. Akhirnya ngecampnya di pos 4. Iya, di pos 4 karena kita tenaga juga udah pada kelelahan lah gitu. Karena pendaki-pendaki pemula semua. Nah, di situ kita bikin tenda. Si Rifki bikin tenda. Nah, saya sama si Ajis ini untuk ngambil air gitu. Untuk ngambil air buat masak. Iya, buat masak sama ngopi lah gitu. Nah, di situ pas saya ngambil air sama si Ajis jalan, karena kita ngecamp di pos 4 itu nggak terlalu jauh sih dengan air panas itu. Nah, di situ saya sama si Ajis ngambil. Nah, waktu pas saya ngambil air sama si Ajis itu ada orang lewat. Iya. Dikira saya nih. Iya lanjut. Pokoknya jangan dibikin tegang guys, karena karena kita tuh sering bercanda mungkin ya. Jadi orang biasanya tuh kalau keseharian gitu tuh emang bahasanya pakai bahasa Jawa ya, Jawa Banten. Barang ini ketika syuting ya nggak mungkin dong kita pakai bahasa Jawa. Jadi Roy pakai bahasa Indonesia, saya juga pakai bahasa Indonesia. Jadi kayak agak kaku gitu. Jadi mohon maaf aja ya. Pokoknya diresapin aja lah.
Ini pengalaman yang luar biasa yang pernah Roy alami. Lanjut. Ngambil ngerokok ya. Oke, siap. Nggak apa-apa. Nah, pas ngambil air, saya sama si Ajis tuh ya. Di situ ada orang lewat. Dikira saya sama si Ajis itu pendaki lain gitu tuh. Tapi? Nah, terus si Ajis tuh berdiri terus manggil lah, "Bang," kata si Ajis tuh. Saling sapa lah. Iya, tapi nggak ada balasan dari si pendaki itu. Padahal kalau kita di gunung tuh, kalau kita nyapa, para pendaki lain juga pasti nyapa. Ya, karena harus kalau di atas gunung tuh harus solidaritas lah, saling sapa menyapa. Yang Benar. saya ketahui seperti itu. Lanjut. Nah, dari situ saya pas berdiri ngambil air, "Jis, emang tadi siapa?" katanya. "Nggak tahu Roy, tadi saya panggil kok nggak ngejawab," kata dia gitu. Ah, ya udahlah, kita lanjut aja ke tenda gitu. Nah, habis saya ngambil air panas ya, air itu buat masak. Nah, udah nyampe tenda, si Rifki itu nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada. Kemungkinan lagi pergi atau lagi lihat apa gitu. Kalau saya sih was-was ya, karena si Rifki itu saya ajak gunung tuh, saya izin dulu ke orang tuanya. Berarti ini semua rencana kamu ya? Iya, rencana saya. Nah, tapi si Ajis mah nggak mempermasalahkan. Karena apa? Mungkin dia masih emosi. Ya mungkin ke bawah tadi lah. Iya. Dari perjalanan. Iya, mungkin itu. Nah, tidak lama kemudian saya masak dulu, rebus mie sama bikin kopi. Nah, saya ngajak si Ajis, "Jis, ayolah kita cari si Rifki." Nah, pas saya mau cari si Rifki, tiba-tiba si Rifki itu datang. Oh, datang. Tapi dengan keadaan muka pucat. Pucat. Si Iya. Rifki tersebut. Iya, Rifki tersebut tuh datang dengan keadaan muka yang pucat. Nah, pas saya tanya si Rifki, "Ki, kamu habis dari mana?" Nah, si Rifki itu ditanya nggak ngejawab mulu. Nah, Dalam keadaan pucat tuh. iya, dalam keadaan pucat. Kemudian si Ajis ngomong, "Lu kalau ditanya tuh jawab kenapa?" Nah, terus si Rifki tuh bicara, tapi bicaranya ketawa seperti kuntilanak gitu. Nah, sebenarnya sih saya sama si Ajis ini emang takut, tapi ya mau gimana lagi gitu. Percaya ke lo sama dia. Boro-boro ngedaki. Iya, kencing aja mesti pegangin. Iya. Halo, pulang. Ya, soal kerja. Iya. Gua bukan mikir. Iya. Kambing ngasih makan no. Kasih makan no soalnya. Halo, masih percaya aja sama dia. Bar. Nah, di situ saya berangkat sama 2 temen doang. Terus? Kat. Kereta tumbukannya. Kayak sekitar jam 11-an. Siang. Ini pagi ya. Jam 11 di Jakarta ya. Teman saya tuh si Rifki tuh emang marah lagi tuh kan, marah biasalah. Ini yang ngeluh ini Rifki. Ya, si Rifki. Oh, siap. Si Rifki. Kok ngapain ini sih apa? Nah, tapi si Rifki ini dengan seprontalnya, dengan dia omongannya begini, "Wih, bunyi apa tuh?" katanya. Nah, gitu kan. Nah, dari situ si Ajis tuh nyapa. "Bang," katanya. Emang di situ tuh apa ya? Saya cariin, kata, maksudnya bukan saya, padahal emang nggak dicari gitu ya. Iya. Padahal nggak dicari, kita padahal cuma di tenda aja. Saya cariin, kamu nggak ketemu. Emang abis dari mana gitu. Bukan aja tahu soalnya kira-kira wis anu jiran. Nah, kemudian setan. Aduh. Kat. Nah, pas itu si Rifki itu ketawa dengan suara kayak ketawa kuntilanak gitu. Kok ngorong sih? Sih kan ngobrol masih ngomong. Ya, dari situ makanya saya juga
kaget gitu dengan keadaan Rifki datang dengan muka pucat, terus cara bicaranya ketawa kayak kuntilanak itu. Sudah masih gini gitu Super terus Senesta supaya kami lebih semangat untuk merilis video-video selanjutnya. Lagi bocah gasap. Buah Buddha Budi mah.